Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan sejati dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini ada satu bahasan topik yang menarik yang insya Allah akan saya bahas. Saya akan bawakan untuk insan sejati semuanya. Tapi saya ingin memulai dulu dari sebuah ayat dalam Quran surah Ar-Ra'd tentang bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bahwa perubahan terjadi pada diri seseorang itu adalah sebuah keniscayaan yang bisa kita lakukan. Innallaha yaghayyiru ma biqaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum tersebut yang berubah pada dirinya sendiri. Berbicara tentang kesuksesan pada setiap diri seseorang, kita memahami bahwa sukses itu memiliki definisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi kita bisa merumuskan pada satu pembahasan tentang kesuksesan itu sendiri, yakni memiliki definisi terkait dengan kondisi finansial seseorang. Berbicara tentang kondisi finansial, kita tahu bahwa sukses dalam hal ini memiliki algoritmanya masing-masing. Ada satu cerita yang mungkin bisa saya bawa kepada konteks kali ini. Ada dua hal yang mungkin bisa kita sama-sama bandingkan dan kita pelajari bersama. Yakni adalah yang pertama, berbicara tentang satu tokoh yang baru-baru ini mungkin kita pernah dengar. Yakni adalah Elon Musk. Berbicara tentang sukses, kita tahu bahwa Elon Musk adalah seorang tokoh sukses di dunia ini. Beliau memiliki total kekayaan kurang lebih sekitar 3.954 triliun. Dan di sisi lain, kita juga memahami ada sebuah negara termiskin di dunia, yaitu adalah negara Burgundi, dengan pendapatan per kapita sekitar 3.700.000 rupiah. Apa yang membedakan kepada dua kondisi ini? Kenapa ada yang kaya dan juga ada yang miskin dalam hal ini? Jika kita berbicara tentang faktor kesuksesan, maka sebenarnya ada satu poin yang membuat kita bisa belajar banyak dari Elon Musk. Dalam konteks ini, Elon Musk mungkin dapat mengoptimalkan apa yang menjadi potensi terbaiknya. Berbicara tentang potensi terbaik, kita memahami bahwa ada faktor terpenting dalam kehidupan seseorang, yakni adalah faktor DNA kesuksesan. Setiap kita memiliki ruang untuk sukses. Tetapi bagaimana kita mengoptimalkan DNA kesuksesan itu, itulah yang menjadi PR besarnya. Dalam sebuah ilmu tentang genetikologi, kita memahami ada satu rumusan formula, yakni adalah fenotip sama dengan genotip plus lingkungan. Ada faktor nature and nurture di sana. Jadi sebenarnya setiap kita memiliki bakat, memiliki faktor kesuksesan, DNA kesuksesan yang kita miliki. Tapi kebanyakan kita tidak memahami apa yang menjadi faktor bakat atau DNA kesuksesan tersebut. Bila kita mau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bakat adalah sesuatu yang sudah terberi sejak kita lahir. Sesuatu potensi yang sudah diberi dari sejak kita lahir. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam Quran surah Al-Isra. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi, terkait dengan syakilah, ya, potensi fitrah yang sudah dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau merujuk kepada apa yang disampaikan tadi terkait dengan Elon Musk, beliau telah memahami apa yang menjadi potensinya, apa yang menjadi bakatnya, sehingga kemudian beliau bisa memaksimalkan potensi dan bakat tersebut hingga bisa menghasilkan kekayaan yang begitu sangat luar biasa. Nah, sedangkan mereka, para penduduk Burgundi, bisa jadi mereka belum menemukan apa yang menjadi potensi dan bakat mereka. Inilah DNA kesuksesan. Inilah sesuatu yang bisa kita kemudian maksimalkan dalam kehidupan kita. Ibaratnya seekor ikan memiliki skill berenang, lalu disuruh untuk manjat pohon, maka kan selamanya dia akan merasakan bahwa dia adalah seorang yang bodoh atau sesuatu yang membodoh, karena dia tidak bisa manjat pohon. Tapi ketika kemudian ikan itu bisa dengan skill berenangnya, potensi berenangnya, bakat berenangnya ditaruh di air, di danau, di sungai, di lautan, maka dia akan menjadi yang terbaik. Inilah poin penting yang perlu kita pahami bersama, bahwa setiap kita memiliki DNA kesuksesan masing-masing dalam hidup kita. Insan sejati dimanapun Anda berada, berikut saya akan menjawab ada beberapa pertanyaan di dalam chat yang sudah dikirimkan melalui sosial media dalam event kita. Saya akan bacakan satu persatu. Insya Allah nanti mungkin kalau ada yang tidak cukup waktunya, kita akan bahas di lain waktu. Pertanyaan pertama adalah berbicara tentang apakah DNA itu sama atau dekat dengan konsep hereditas. Berbicara tentang DNA, betul. Kita ngebahas tentang bahwa ada sisi hereditas di sana. Tetapi ada satu poin yang mungkin perlu saya tambahkan, bahwa dalam konsep DNA kesuksesan ada istilah yang disebut dengan hereditary dan unhereditary.
Ada konsep di mana hereditas dan unhereditas. Ada yang diturunkan dari kedua orang tua dan ada juga yang memang sudah merupakan gift dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dua faktor ini perlu kita pahami untuk kita bisa menggali modal tersebut untuk bisa mencapai kesuksesan dalam kehidupan kita. Jadi, apakah kemudian orang tua memiliki andil yang besar dalam membentuk DNA kesuksesan pada seorang anak? Saya katakan yes, betul sekali. Karena bagaimanapun orang tua adalah merupakan faktor terpenting dalam membentuk anak-anak, membentuk individu untuk bisa menggapai kesuksesan. Kalau berbicara tentang masalah desain, maka disinilah peran orang tua tersebut. Apalagi ketika kita ingin membahas terkait dengan sisi behavior, ya, behavior of success. Bagaimana kemudian kepribadian untuk bisa menuju sukses. Disinilah peran orang tua menghadirkan habitat yang tepat untuk sang anak ketika sudah kita tahu apa yang menjadi DNA suksesnya. Dalam hal ini setidaknya ada 3 ya, behavior yang perlu dibangun oleh orang tua kepada anaknya. Saya singkat dengan menggunakan istilah AD di belakangnya. Ya, yang pertama adalah tekad, itikat, dan yang ketiga adalah nekat. Ya. Berbicara tentang tekad, berbicara tentang mentalitas juara atau pemenang. Kita perlu menanamkan anak-anak kita, individu-individu dari sejak kecil, yaitu memiliki mentalitas untuk menjadi seorang pemenang. Ya, bukan menjadi mentalitas penyerah, ya, quitters dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah itikat, berbicara tentang niat atau motivasi. Kita pahami bahwa setiap kita perlu ya memahami terkait dengan apa yang menjadi landasan atau dasar untuk kita bisa sukses. Ada orang yang di-pull, ya, ada orang yang ditarik untuk dia bisa sukses. Ada orang yang di-push, ada orang yang didorong untuk dia bisa menjadi sukses. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini juga poin penting. Dan mungkin bisa yakin bahwa Elon Musk juga melakukan hal ini, yaitu berbicara tentang nekat. Berbicara tentang bagaimana membangun kegigihan dalam membangun sesuatu, yaitu membangun kesuksesan. Kalau kita mau ambil dalam istilah ya, adversity equation, maka inilah ciri-ciri orang-orang yang berada pada climbers. Mereka yang kemudian terus berjuang untuk mencapai puncak tertinggi kesuksesannya. Selanjutnya, pertanyaan yang menarik, yaitu adalah unsur apa saja yang bisa dijadikan untuk memaksimalkan DNA sukses seseorang? Jawabannya adalah ada 2 hal yang penting untuk bisa bagaimana membangun sebuah kesuksesan dalam diri seseorang. Ya, ini adalah pertama, faktor genetika kesuksesan tadi atau DNA sukses tadi yang kemudian dihadirkan dengan habitat yang tepat sehingga kemudian dia bisa menjadi kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, yang terakhir adalah kenapa DNA setiap manusia ini tidak ada satupun yang sama? Betul sekali. Ya, jadi tidak ada satupun DNA yang sama di dunia ini. Tetapi kita punya peluang yang sama untuk sukses. Oleh karenanya, kita perlu tahu apa yang menjadi DNA sukses kita, sehingga itu bisa menjadi modal terbaik kita dalam menggapai kesuksesan kita di dalam kehidupan ini. Setelah kemudian kita ikhtiarkan, kita maksimalkan apa yang menjadi modal potensi dasar kesuksesan kita, maka selebihnya adalah kita hadirkan lingkungan yang tepat, habitat yang tepat. Kita hadirkan dalam hal ini misalnya adalah pendidikan, ya, baik formal maupun informal yang tepat untuk bisa mengasah apa yang menjadi modal dasar potensi tadi, DNA suksesnya kita tadi. Dan juga kita bisa menghadirkan mentor-mentor yang mumpuni, mentor-mentor yang bisa kemudian mengembangkan ya DNA sukses kita ini menjadi modal dasar yang sangat kuat untuk bisa meraih kesuksesan dalam hidup kita. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kita kecuali diri kita sendiri yang merubahnya. Dan dengan kita mengenali apa yang menjadi DNA sukses kita, lalu hadirkan habitat yang tepat dalam menempa DNA sukses kita, maka itulah yang akan menjadi sebuah kesuksesan bagi kita di dunia ini. Tapi tidak hanya di dunia, jika itu kita balut dengan keimanan, maka sukses itu tidak hanya kita dapatkan di dunia, tapi juga kita dapatkan juga di akhirat. Sebagaimana doa yang sering banget kita kemudian lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kebahagiaan meliputi diri kita semua, semoga kesuksesan juga meliputi kita semua sebagai insan sejati di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.